Ya, ini tentang Soekarno dan teks Pancasila, diskursus kenegaraan tentang sekularisme, nasionalisme, dan Islamisme. Ya, ada cukup banyak ini pembahasannya. Saya akan meramunya secara singkat. Nah, jadi kalau istilah sekularisme ini asalnya dari kata Latin, saeculum, artinya masa atau waktu atau generasi. Jadi menunjukkan waktu yang digunakan untuk menunjukkan alam yang kekal abadi atau alam sesudah dunia. Nah, jadi sekularisme ini merupakan sebuah gerakan kemasyarakatan, tujuannya adalah memalingkan manusia dari kehidupan akhirat dengan semata-mata berorientasi kepada dunia. Gerakan sekularisme ini dilancarkan pada masa abad pertengahan karena orang sangat cenderung kepada Allah dan hari akhir dan menjauhi dunia. Nah, bentuk-bentuk sekularisme ini ada perebutan kekuasaan antara negara dan gereja, kemudian pembentukan kekuasaan yang menghendaki penghapusan dualisme dengan penghancuran agama untuk mencapai kekuasaan tersendiri, kemudian ada penelitian alam dan kemajuan ilmu pengetahuan, lalu yang keempat, adanya kelompok negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler, tetapi dalam prakteknya tetap memelihara agama. Nah, munculnya paham sekularisme di Indonesia ini masuk sekitar awal abad ke-19. Jadi ada dua ideologi. Yang pertama, ideologi yang sifatnya universal. Jadi agama diharapkan menjadi ideologi utama dalam menentukan kekuasaan pada suatu negara. Kemudian yang kedua, ideologi sekuler adalah ideologi yang menuntut agama tidak menjadi kekuatan yang menentukan dalam kehidupan bernegara. Jadi negara ini harus netral dalam urusan agama. Nah, kemudian ada juga istilah nasionalisme. Nasionalisme ini asal katanya dari nation atau bangsa. Kalau nasionalisme sendiri paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara oleh warga negaranya sehingga bisa bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya. Nah, kita ke Pancasila. Jadi Pancasila ini merupakan dasar atau filsafat negara Republik Indonesia yang nilai-nilainya ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Jadi sebelum bangsa Indonesia ini mendirikan negara, sudah ada nilai-nilai berupa adat istiadat, kebudayaan, punya nilai-nilai religius gitu. Kemudian nilai-nilai ini diangkat, dirumuskan secara formal oleh pendiri negara kita untuk dijadikan dasar falsafah negara Indonesia. Nah, kemudian kalau Islamisme, nah Islamisme ini adalah seperangkat ideologi yang punya keyakinan bahwa Islam ini harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan manusia dari sisi sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan sampai kehidupan pribadi. Nah, ada beberapa sila ya. Pancasila itu kan ada 5. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kelompok Islamisme ini memang sangat mengidolakan Islam sejak Nabi Muhammad SAW. Ini mereka berusaha untuk mengembalikan praktek Islam ke zaman sekarang untuk kembali seperti praktek Islam pada masa Nabi. Nah, kemudian di zaman 14 abad yang silam, agenda utama Islamisme adalah mendirikan tatanan negara Islam dan memobilisasi umat Islam dalam rangka membangun tatanan yang lebih totaliter yang disebut sebagai nizam Islami. Tetapi ketika perumusan Pancasila ini akhirnya dilebur gitu ya, tidak menjadi berpaham Islam, tetapi mengakomodir semua agama yang ada di Indonesia. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan adanya ideologi Pancasila, ini telah mampu diterima di tengah kancah pergaulan masyarakat internasional. Bangsa Indonesia punya konsep penghargaan, penghormatan ya atas nilai kemanusiaan, menolak penjajahan, sifat perilaku destruktif, baik atas nama agama maupun atas nama kesukuan. Karena manusia itu diciptakan sederajat. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bertakwa kepada umatnya. Nah, ini tertuang dalam sila kedua yang menghargai nilai persaudaraan dan perdamaian antar manusia. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Nah, nilai persatuan di antara umat beragama ini diletakkan sebagai basis ideologi bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk ya. Kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat, etnik, kebudayaan, keyakinan gitu ya. Jadi semua itu multi ya, banyak sekali. Jadi keberagaman ini, multikultural ini menjadikan kita semakin sadar bahwa setiap umat beragama di Indonesia harus terjalin persaudaraan dan persatuannya. Itulah apa yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia. Lalu di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa perbedaan ya, perbedaan pandangan, pemikiran itu tidak harus disikapi dengan gontok-gontokan ya, tetapi kita bisa melakukan musyawarah. Karena dengan musyawarah kita bisa mencari solusi atas berbagai permasalahan, atas berbagai perbedaan gitu ya. Dan ketika sudah tercapai mufakat dari hasil musyawarah, maka harus kita jalankan gitu ya dengan penuh keikhlasan. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 159, ini bahkan sudah ada ya tentang musyawarah ini. Konsep Islam mengenai musyawarah dikenal dengan nama syura atau musyawarah. Jadi sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana ini sejalan dengan sila keempat dari Pancasila. Ini. Nah, ini setiap sila Pancasila mengandung nilai keislaman. Ya, jadi kalau kita telah satu-satu ternyata itu punya nilai-nilai Islam gitu ya. Bahkan sila kelima ini mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dengan adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Jadi Islam membuat berbagai konsep mengenai keadilan. Baik keadilan terhadap diri sendiri maupun keadilan terhadap orang lain. Nah, itu yang bisa saya tambahkan, yang lain-lain yang sudah disampaikan oleh pemakalah tidak akan saya ulangi, jadi itu tambahannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua.